Kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama gue Ditan Sudiro dan ada rekan gue. Ya, Nuke Azita yang dari tadi Yes. ditanyain mulu kapan nikah. Udah kan cuman sekali disuruh juga sama anak-anak. Lu sih Mm-mm. lu semua sensi nih jadi. Gini. Lihat ya nanti satu-satu Iya, nih tapi gue yang ngomong gue. Hah? Tadi yang ngomong kan gue. Iya. Jadi di awal segmen saya dipaksa sama teman-teman kreatif sama teman-teman skrip Dibongkar. untuk mencontohkan orang yang toksik gitu kan. Dengan menanyakan soal pernikahan ya. Iya, iya gitu kan. Itu toksik Oke. banget gitu. Itu contoh yang buruk, jangan dibiasain. Iya, nggak boleh. Udah jagalah hati jangan kau kotori ya. Iya, bener banget. Tadi kan kita lagi ngomong tentang toxic family. keluarga beracun. Iya, mungkin ada yang bingung kok keluarga bisa sih toxic. Iya bisa lah. Bisa. Rambut boleh sama hitam tapi hati orang gak ada yang tahu. Kadang kita nggak sadar juga hanya seperti ini sering terjadi sih. Saya juga pernah dapet tapi nggak cuma beberapa kali saya dapet apa. Misal anak mendapatkan nilai yang buruk terus dibodoh-bodohi entah oleh kakak atau orang tua, itu udah Dasar toxic kamu juga. anak nggak berguna, nilai nggak Bodoh, pernah bagus, dasar bodoh banget sih. Lihat kakak-kakak kamu yang ya. pintar. Lihat tetangga yang apa? Udah jadi PNS. Role modelnya Contoh, tetap role ya. modelnya itu. Role modelnya tetap PNS lagi. Inget PNS mau diganti robot tahu. Nah lu takut deh tuh. Contohnya adalah seperti itu gitu kan. Tapi kita lebih kayak mau bahas abis ini tipe-tipenya sih. Ada jadi toxic family pun ada tipe-tipenya Tan. Ya bener banget, tapi sebelum ini ngomongin tentang toxic family ini diambil dari American Psychological Association Dictionary. Toxic family ini atau keluarga beracun itu lebih dikenal dengan dysfunctional family atau keluarga yang rusak sebenarnya gitu. Ini merupakan kondisi di mana hubungan dan komunikasi dalam keluarga ini terganggu sehingga tidak terjalin kedekatan dan sulit mengekspresikan diri. Jadi takut salah. Ya namanya juga toxic Ya, ya, gimana kayak dong? gitu. Oke, kita bahas aja langsung deh, mungkin ya banyak yang udah kepo. Tadi Apa aja sih tipe-tipenya dari toxic family? Yang pertama nih ada si pura-pura bahagia. iya, ini waktu zaman dulu awal-awal sosial media nih, zaman dulu kala ada sosial media namanya Friendster. Oh iya, itu udah gak ada tuh. Zaman purbakala tuh. Kelihatan banget umur lu tua ya. Iya, buka foto lama banget. Kelihatan itu biodata diisi sepanjang-panjangnya. Gak ada biodata, dulu ada testimoni. Enggak di Ada ya? bawahnya ada, lu lupa deh. Ada ya? Sama testimoni ke orang ada. Iya bawah. Bukan komen. Iya testimoni. Jadi kayak lu narsis ya, ajang narsis lu gitu. Terus kayak lu muji-muji temen lu gitu karena it's testimoni kan. Iya ntar lu padahal lu suruh tuh orang. Nah that's why it's pura-pura bahagia. Nah itu dia ya Gitu. kan. Karena keluarga toksik yang pura-pura bahagia ini akan menciptakan citra kesempurnaan keluarga dan menutupi pastinya kekurangan untuk ditunjukkan kepada orang lain ya. Nah padahal hubungan antar keluarga mereka di rumah tuh nggak akur. Bisa dibilang kurang keterikatan di dalamnya. Tapi kalau di luar bisa dimunculin, kita nih selalu makan malam bersama loh ibu-ibu. Lihat dong foto-foto kita. Iya, padahal di rumah wah. Atau mungkin gak ngobrol sama sekali. Ya, yang satu masuk kamar, yang satu Iya, gimana, nggak mau satu urusan. gimana. Cuman kalau ada masalah sama-sama ngurusin, karena kan satu rumah tangga. Kok lu tahu banget Tan? Kayaknya pengalaman. Tapi ada juga yang enggak Tan. Iya, ada juga nggak ya? Enggak, ada juga yang Bodo cek-cek amat, aja. bodo Bodo amatan. amat, tapi di luar ya iya itu. Kayaknya Oke. kesannya perfect banget. Ya. Gitu. Dan tipe-tipe toxic family selanjutnya adalah tidak terlibat secara emosional. Nah Ini tipe keluarga yang jadi hubungan satu sama lainnya tuh kayak hidup sendiri-sendiri aja gitu. Jadi satu sama lain tidak mengetahui keberadaan yang lainnya. Misalnya orang tua hanya terlibat secara finance aja, secara finansial aja, transfer uang aja. Tapi nggak terlibat secara emosional dalam pengasuhan anak. banyak terjadi nih di kota-kota Jadi besar. kayak cuman ngurus sekolahnya doang. Udah deh, yang contohnya. penting lo gue udah apa ya? Udah gue cukupin semua dengan uang. Fasilitas udah gue kasih gitu kan. Tapi orang tuanya lupa kalau anak tuh butuhnya kasih sayang juga Ya. gitu. Jadi sering ditinggal-tinggal, yang penting lo mau pembantu udah deh Ibaratnya makan ya. cukup apa cukup gitu. Tapi salah sih yang kayak gitu. Terus selanjutnya anti cinta. Anti cinta. Ini keluarga anti cinta ini bener-bener ya kurang kasih sayang ya. Kurang kasih sayang, kurang penghargaan, kurang kehangatan gitu kan. Dan jatuhnya persahabatan antar anggota keluarga. Misalnya nih, ini jadi kayak setiap kali anak terluka atau gagal dalam sesuatu, orang tua atau saudara kandung menganggap itu hiburan padahal kegagalan. Dia gagal. Kayak ngejek padahal itu bisa bikin sakit hati ya. Iya.
toxic Tapi sih. itu kalau dibatasin bercanda bisa sih. Tetap aja bercandanya nggak lucu Wah, sih. bercanda kayak kakak-kakak gue kayak gitu. gitu. Ya beda ya. Selalu gagal lah. Tapi sekali doang. Kalau gagal 2 kali udah gak dikatain. Iya. Jangan nanti takut sakit hati ya guys. Iya. Terus tipe-tipe kacau juga ada. Nah ini karakteristik keluarga toksik tipe kacau nih sering berpindah-pindah. Jadi orang tua bercerai atau nggak setia, anaknya jadi korban, jadi putus sekolah, terus ekonomi jadi nggak stabil, serba kekurangan. Wah ini complicated banget sih kayaknya ya. Mhm. Makanya mungkin banyak kali ya anak-anak dari tipe-tipe toxic family yang kacau ini menyebut, aduh gue kan anak broken home. Mhm. Iya, Padahal iya. sebenarnya nggak ada loh Gak ada anak broken itu. home. Itu kita sendiri yang menciptakan gitu loh. Gak ada orang tua Why? broken home ya. Orang tua broken home. Iya maksudnya gini, kenapa memang kalau orang tua kalian bercerai bukan berarti kalian gak bisa Iya, sukses di itu depannya? urusan orang tua. Iya mungkin gitu. memang, ya mau diapakan, kita gak bisa melawan namanya takdir. Orang kita terakhir dari orang tua yang pada akhirnya harus bercerai misalnya. Takdir memang kejam. Iya, itu Oke. dia tadi. Lanjut. Dan selanjutnya ada juga yang namanya tipe-tipe perceraian beracun atau toxic divorce ya. Dasar Jadi- kau keong racun. Kenapa gue ingetnya lagu itu mulu ya Kalau kalau ada ngomongin kata-kata racun ya. racun gitu. Intinya perceraian beracun ini jadi gini, perceraian itu sebenarnya nggak buruk-buruk banget kalau ya udah pisah bisa pisah baik-baik atau pisah nggak hubungan. Itu bisa kan nggak akan ada masalah lanjutan kan kalau seperti itu. Tapi kalau perceraiannya menempatkan anak pada yang tadi kamu bicarain tuh kesulitan gitu kan, atau mungkin menempatkan anak pada kebencian gitu dan mungkin pola pengasuhan bersamanya juga buruk. Nah itu jadi yang namanya perceraian yang beracun karena korbannya adalah anak. Dan selain itu orang tua juga, contoh lain adalah orang tua membenci orang tua lainnya, kayak si ibu udah cerai sama si bapak saling membenci. Ya, menghasut sama lain. nah itu dia. Dan ini bisa menyimpulkan betapa tidak kompetennya pihak orang tua itu kan, pihak si ibu dan si bapak yang udah cerai. Betul. Dan efeknya sering kayak gitu tuh, menghasut jadinya. Delhana, kamu tahu nggak bapak kamu tuh brengsek. Ntar anaknya lagi sama bapaknya, kamu tahu nggak nak, ibu kamu tuh kurang ajar banget sama bapak. Lah, si anaknya jadi bingung kan. Nih, Yang bener yang mana? Mbak Nuka cocok banget buat syuting-syuting sinetron-sinetron yang jam 8 malam gitu. Prime time gitu. Sudah lah nak. Hidayah. Hidayah-hidayahan ya kan? Semoga ya nak, kamu mendapat hidayah. Mendapatkan orang tua seperti aku nak. Bisa. Gitu. Nah terus selanjutnya ada tipe orang tua tunggal beracun. Iya, Mm-mm, jadi orang tua tunggal yang ngurusnya sendiri gitu kan. mm-mm. Ini kalau Tapi bisa juga jadinya toksik ya. ya itu dia, saya sih punya beberapa rekan-rekan orang tua gara-gara COVID kan jadi banyak yang jadi orang tua tunggal. Mm-mm. Sejauh ini sih yang saya kenal baik-baik aja. Nah orang tua Ada tunggal di sini beberapa nih, yang dekat sama saya soalnya. maksudnya gini, dia udah jadi single parent, tapi di satu sisi dia selalu memposisikan anak nih sebagai beban. Gara-gara kamu nih gitu. Anak terus yang disalahkan, padahal Serem. ya anak nggak tahu apa-apa ya guys. Iya Dia kan? juga nggak pernah minta dilahirin gitu ibaratnya. Iya karena single parents atau toxic single parents atau orang tua tunggal beracun ini kan ya menjadi orang tua tunggal ini sebenarnya nggak buruk, nggak ada yang buruk dengan menjadi orang tua tunggal, tapi bisa menjadi toxic atau racun kalau tidak bertanggung jawab dalam pengasuhan kepada anak kita. Nah orang tua tuh yang tadi saya sama Nuka bicarain, kalau orang tua menempatkan anak pada kesulitan atau membuatnya terasa jadi beban karena nggak bisa memfulfill yang dia inginkan, melakukan memberikan hal-hal yang dia butuhkan. Gitu intinya. Betul. Terus selanjutnya ada tipe KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga nih ya. Ini salah satu toxic family yang sebenarnya aduh gitu kan, kayak kalau bisa dihindari gitu. Karena efeknya banyak banget. Ya. Pertama, kalian melakukan KDRT ke pasangan, itu udah pasti kena mental. Betul, kekerasannya udah salah ya. Kekerasannya udah salah. Fisik dan mental. Fisik dan verbal itu kadang-kadang termasuk kekerasan juga verbal. Betul. Belum lagi kalau kalian melakukan kekerasan rumah tangga itu di hadapan anak-anak. Oke, makin salah deh anaknya Makin kena. salah, anaknya kena mental juga. Betul. Jangan salahin nanti kalau si anak berontak atau mempunyai perilaku yang kasar. Oke, ini pendek aja nih ya. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe yang agresor atau codependent. Jadi orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter, kerasnya kelewatan. Ini bakal bikin anak ketergantungan atau memiliki gangguan kepribadian yang agresif di dalam keluarganya ya. Dan selanjutnya ada juga keluarga dengan sistem patriarki alias laki nih yang pokoknya harus laki yang memimpin, laki yang megang duit, laki yang ini itu. Karena
Ya kalau misal si cewek yang bisa menghasilkan uang, kenapa nggak dia pegang sendiri penghasilannya? Iya, tapi Itu kan juga nggak lagi-lagi benar. kan karena nggak bisa ini patriarki Harus anak gitu. cowok. Laki-laki tuh jadi memimpin kepala rumah tangga. Heeh. Iya memang. Bagus kalau laki-lakinya emang menghasilkan, emang Tanggung sibuk di luar jawab, kerja, tanggung jawab iya. nggak apa-apa. Kalau ongkong kaki. Itu mah bukan deh gitu Oke, ya. dan yang terakhir adalah keluarga yang over perfeksionis. Ini kayak artis-artis Korea, nggak boleh ada cacat sama sekali. Kalau nonton drama Korea juga banyak nih yang pokoknya satu anggota keluarga tuh yang nuntut anggota keluarga lain untuk jadi sempurna, nggak boleh ada cacatnya di depan orang lain gitu. Padahal namanya juga hidup ya guys ya. Iya guys. Kadang kita bisa ngerasa bahagia, sedih itu wajar. Betul. Pokoknya yang jelas semua berhak bahagia, Besti. Ya, semua berhak Gitu. bahagia Besti ya, gitu. Oke Besti, itu tadi tipe-tipe toxic family. Mungkin kalau kalian merasa, ih kok salah satunya ada di diri gue ya, Ya, gitu. Mungkin kalian bisa buru-buru antisipasi apa nih yang harus kalian lakukan. Mungkin memperbaiki sikap atau berbicara baik-baik dengan anggota keluarga yang lain. Itu bisa. Tapi kalau mau sedikit contoh, sebenarnya kayak apa sih keluarga toksik? Ini ada sih kartun The Simpsons sebenarnya kalau menurut saya keluarga bapaknya toksik banget. Iya. Tapi ngeri tahu gue jadinya nonton Homer The Simpsons. Simpson tuh rusuh banget. Homer Simpson dia nggak peduli sama anak-anaknya. Iya, Tapi dibungkus dengan kelucuan ya. Meskipun kalau kita perhatiin ini ngaco nih bapaknya sebenarnya. iya nggak patut ditiru. Nggak patut ditiru sama sekali nih bapaknya. Untung ibunya sabar banget kan. Tapi ya serem nonton The Simpsons. Betul. Ada yang bilang kan dia salah satu kartun konspirasi juga ya. Ya katanya. Ya karena ada beberapa cerita yang ternyata kejadian. Ya benar. Kayak soal virus corona 19. Banyak dia. Dia udah dia sebut. Heeh. Terus kayak tentang pemilihan presiden atau apa, dan kejadian dong di elit-elit global sekarang. Ya udahlah, kita kalau ngomongin politik tuh kayaknya berat ya. Kita bahas kartun. Iya. Kartunnya berbau politik soalnya, gimana dong? Oke, abis ini kita mau bahas tanda-tanda aja deh. Kalau Ya. tadi kan aku udah singgung sedikit Betul. ya. Gimana nih, mungkin ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya kamu ada berada dalam lingkungan toxic family. Abis ini bakal kita bahas dengan detail, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.